Halo anak semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada muatan matematika ya. Yang kita pelajari tentang satuan baku untuk berat, mengukur berat benda dengan timbangan, mengidentifikasi atau mencari kesetaraan berat benda. Nah, anak, sebelum kita masuki materi lebih lanjut, anak perhatikan konversi satuan berat ya. Ini adalah gambar konversi satuan berat. Nah, anak perhatikan anak panahnya. Mari kita lihat nama-nama satuan baku untuk berat. Yang pertama ada kilogram yang disingkat dengan kg, yang kedua ada hektogram yang disingkat dengan hg atau ons, yang ketiga ada dekagram yang disingkat dengan dak, yang keempat ada gram yang disingkat dengan g, yang kelima ada desigram yang disingkat dengan dg, yang keenam ada sentigram yang disingkat dengan cg, dan yang ketujuh adalah miligram yang disingkat dengan mg. Nah, anak, nanti yang kita pelajari satuan baku untuk berat ya, untuk mengukur berat benda, satuan yang kita gunakan adalah yang pertama kilogram. Perhatikan anak panah yang berwarna kuning ya. Yang kedua hektogram atau ons, dan yang ketiga adalah gram. Nah, perhatikan di anak tangganya ya. Itu ada susunannya. Kita mulai dari atas ya, ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, terus ada desigram, sentigram, dan miligram. Dan sebaliknya mulai dari miligram atau dari bawah mulai dari miligram, sentigram, desigram, gram, dekagram, hektogram, dan kilogram. Nah, perhatikan juga anak panahnya ya anak. Nih, setiap turun satu tingkat dikali dengan 10. Sebaliknya jika naik satu tingkat dibagi dengan 10. Ya, itulah tangga konversi satuan berat ya anak. Nah, bagaimana cara menghitung tangga satuan konversi satuan berat? Ini perhatikan contoh berikut. Lihat, 1 kg sama dengan titik-titik gram. Ya, dari kilogram dibawa ke gram. Anak bisa lihat pada tangganya dari kilogram dibawa ke gram. Jadi turun berapa tingkat itu? 1, 2, 3. Berarti ada 3 tingkat ya. Jadi tinggal dikalikan. 1 dikali 10, lalu dikali 10 dan dikali 10. Karena ada dia lompat 3 tingkat ya. Maka hasilnya adalah 1000 gram. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Jika sebaliknya tinggal dibagi ya. Contohnya adalah 10 ons atau 10 hektogram dibawa ke kilogram, tinggal 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1, maka 10 hektogram dibawa ke kilogram jadi 1 kilogram ya. Seperti itu ya anak. Sekarang mari kita lanjut pada materinya. Setiap benda memiliki berat. Setiap benda diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Pada alat timbangan tersebut tertulis huruf G, kg, dan ons. Ya, jadi anak pasti sudah tahu ya, tadi G itu singkatan dari gram, kg singkatan dari kilogram, dan ons singkatan dari hektogram ya. Sekarang mari kita lihat alat timbangnya. Yang pertama ada timbangan pasar, yang kedua timbangan digital, yang ketiga adalah timbangan kue ya. Mari kita lanjut. Ya, ini adalah jenis-jenis alat timbangnya anak-anak. Yang pertama adalah timbangan pasar. Nah, itu dia timbangan pasar ya anak. Lalu yang berikut timbangan kue. Yang berikut adalah timbangan digital. Sekarang lanjutnya. Nah, di situ ada gambar anak timbangan ya. Anak timbangan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk timbangan pasar dia memiliki anak timbangan ya anak. Anak timbangan itu beratnya berbeda-beda. Nah, bisa perhatikan pada gambar. Ada yang mulai dari 50 gram, 100 gram, sampai 500 gram atau 5 kilogram. Nah, selanjutnya kita akan lihat hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat gram, kilogram, atau hektogram ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang perhatikan hubungan satuan berat berikut. Yang pertama, 1 kg sama dengan 1000 gram. Terus 1 kg sama dengan 10 hektogram.
Lalu yang berikut 1 hektogram sama dengan 100 gram. Nah, anak bisa lihat kembali pada konversi satuan berat ya, tangga konversi satuan berat untuk menghitung dari kilogram ke gram hasilnya berapa, dari kilogram ke hektogram hasilnya berapa, lalu sebaliknya dari hektogram dibawa ke gram juga berapa, dan seterusnya atau dan sebagainya ya anak-anak. Lalu yang berikut adalah mengukur berat benda dengan timbangan. Contoh timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Ya, perhatikan contoh hasil pengembangan berikut ya anak. Di situ ada timbangan kue mengukur berat benda yaitu telur. Nah, jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Nah, bisa perhatikan pada lingkaran itu bahwa jarum timbangan menunjukkan berat 500 gram. Jadi berat telur itu adalah 500 gram. Nah, begitu ya anak, cara mengukur berat benda dengan timbangan. Perhatikan jarum yang menunjukkan angka berapa. Jadi berat benda tersebut bisa diketahui. Lalu jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukuran dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisi seimbang atau sejajar. Jadi beda sama timbangan pasar ya anak. Timbangan pasar itu pengukuran dilihat dari anak timbangan ya. Jadi anak timbangan tadi beratnya berbeda-beda ya anak. Nah, lihat pada gambar. Pada timbangan pasar, anak timbangan memiliki berat yang berbeda-beda. Ada anak timbangan dengan berat 1 kg, 500 gram, 1 hektogram, dan sebagainya. Jadi di sini tergantung berat dari anak timbangan ya. Misalnya kita mau beli buah, beli ikan atau dan lain sebagainya. Misalnya kita mau beli 5 kilo, maka anak timbang yang digunakan adalah anak timbangan 5 kg. Jadi kalau sudah sejajar 5 kilo berarti sudah pas. Seperti itu ya anak-anak. Lalu berikutnya adalah pengukuran berat benda dengan timbangan kue. Ini langkah-langkahnya anak-anak ya. Yang pertama, letakkan benda yang akan ditimbang pada wadah yang disediakan. Yang kedua, perhatikan jarum yang berputar ke arah angka berat benda. Yang ketiga, posisi akhir jarum menunjukkan berat benda yang ditimbang ya. Yang ketiga, pengukuran berat dengan timbangan pasar. Langkah-langkahnya, letakkan benda pada wadah timbangan. Letakkan anak timbangan di sisi sebaliknya sesuai berat yang diinginkan. Yang ketiga, jika hasil timbangan belum seimbang, kurangi atau tambah anak timbangan sehingga seimbang ya. Seperti itu langkah-langkahnya anak ya. Yang berikut mengidentifikasi kesetaraan satuan berat. Nah, ini materi yang terakhir. Mengidentifikasi itu tadi artinya adalah mencari atau menemukan kesetaraan berat benda. Nah, perhatikan contohnya. Ini gambar yang pertama. Itu berat telur sama dengan 2 kg. Berat telur yaitu 2 kg. Jadi anak timbang yang digunakan adalah 2 buah anak timbangan dengan masing-masing berat 1 kg. Ya, 2 buah anak timbangan dengan masing-masing beratnya 1 kg. Berarti sudah ada 2 buah anak timbangan yang mengukur berat telur. Jadi dia menggunakan 2 buah anak timbangan ya dengan berat 1 kg, masing-masing 1 kg. Itu gambar A. Lalu gambar B, berat telur sama dengan 2 kg. Nah, beda sama dengan gambar B. Gambar B dia menggunakan anak timbangan yang berbeda, yaitu anak timbangan yang beratnya 500 gram. 500 gram ada 4 buah anak timbangan yang masing-masing beratnya 500 gram. Jadi 4 buah anak timbangan yang beratnya 500 gram itu sama ya, setara dengan 2 buah anak timbangan yang beratnya 1 kg. Jadi 2 buah anak timbangan yang beratnya 1 kg itu setara dengan 4 buah anak timbangan yang beratnya masing-masing 500 gram. Ya, jadi ini namanya yang disebut dengan kesetaraan satuan berat. Ya, kesetaraan itu berarti punya kesamaan atau sederajat. Seperti itu ya anak. Nah, jika
Jika pada gambar A diberi dengan anak timbangan 2 kg, ya, 2 kg, dan gambar B diberi 4 buah anak timbangan dengan berat 500 gram, itu tetap sama, ya, atau setara. Seperti itu ya anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Nah, dan yang terakhir ada tugas buat kalian. Nah, tugasnya adalah kerjakan ayo berlatih pada buku pena halaman 98 dan 104. Dan yang B adalah istilah dengan jawaban yang tepat. Nah, sebelum Pak Fansi mengakhiri pertemuan kita hari ini, anak-anak perlu ketahui juga bahwa timbangan masih banyak yang lainnya. Ada timbangan raca, ya, dan ada juga timbangan berat seperti timbangan beras. Nanti anak-anak bisa lihat, ya, pada pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita ya anak-anak. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.